Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 326 menghadapi agresivitas Eric, Jasper mundur sedikit sambil mengerutkan alisnya. Dia tampak sedikit jijik, dia bahkan menarik Anna bersamanya. Rasanya seperti dia menabrak pengemis bau di jalanan, takut dia akan tersedak oleh baunya yang menyengat. Tindakan Jasper memicu Eric. Apa maksudmu? Menurutmu aku ini apa? Pengemis atau serangga? Kata Eric cemberut. Jasper berkata dengan lembut, sepertinya kita saling mengerti. Kalau tidak, mengapa kau mengucapkan kata-kata seperti pengemis dan serangga? Uff, Anna tidak bisa menahan tawa. Tatapan Eric semakin geram dan dingin. Begitulah halnya dengan konflik para pria, ketika seorang wanita terlibat, konflik antara kedua pria itu akan meningkat berkali-kali lipat. Selain itu, Eric membenci keberanian Jasper. Pada saat ini, Eric merasa bahwa Jasper telah menginjak-injak harga dirinya. Dia sangat kesal, dia jelas berada di atas angin, dia bahkan telah mengambil inisiatif untuk datang mengejek Jasper, jadi Jasper yang seharusnya marah. Apa yang kau banggakan? Kau pasti sangat marah tetapi kau berpura-pura terlihat tenang, kan? Eric mencibir dan berkata, ketika isi media hancur, aku ingin melihat bagaimana kau akan terus berpura-pura. Anna memandang Eric dengan acuh tak acuh dan berkata, kita bahkan belum tahu siapa yang menang, mengapa kau begitu bersemangat untuk pamer? Eric melirik ke arah Anna, dan entah kenapa, Eric membuang aura jahat dan arogannya saat berhadapan dengannya. Eric takut dia akan terlihat terlalu sombong. Namun, ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan. Sebelumnya ketika dia menghadapi Henry, jelas bahwa Eric lebih mengkhawatirkan Anna daripada Henry. Anna, ini antara Jasper dan aku. Itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Eric dengan suara berat. Anna berkata dengan dingin, Jasper adalah mitra keluarga Lau, jika kau menyentuhnya, kau menyentuh keluarga Lau, siapa kau sampai mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya denganku? Kulit Eric sedikit berubah ketika dia mendengar apa yang Anna katakan. Dia menunjuk Jasper dan berkata, dia hanya bocah simpanan, kan? Kau harus sadar Anna, kau bisa mendapatkan semua jenis pria dengan latar belakang dan penampilan keluargamu. Mengapa memilih idiot ini? Ekspresi Anna geram saat dia berkata dengan dingin, jaga mulutmu, Eric Turner. Kau sebaiknya membersihkan mulutmu itu. Wajah Eric sehitam tinta saat dia menggertakkan giginya, merasa dirugikan saat kebencian menggelegak di dalam dirinya. Dia tidak percaya bahwa dia menelan amarahnya seperti itu, sangat takut untuk membuat Anna kesal saat ini. Melihat hal ini, Jasper mau tidak mau memandang Anna dengan cara baru, bagaimanapun, dia selalu lemah lembut dan patuh di depannya. Hal-hal menggemparkan dunia apa yang telah dilakukan wanita ini sebelum dia bertemu dengannya. Dia menguasai kakaknya untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Sekarang, bahkan Eric, ahli waris kaya yang tak kenal takut, memujanya. Pada saat ini, telepon Eric berdering. Eric dengan cepat mengangkat telepon itu untuk keluar dari situasi yang memalukan itu. Orang di ujung sana mengatakan sesuatu dan ekspresi Eric mulai geram dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa saat, Eric menutup telepon dan menatap Jasper dengan dingin, kau membeli saham Motley Media. Dia tidak percaya bahwa dia menelan amarahnya seperti itu, sangat takut untuk membuat Anna kesal saat ini. Melihat hal ini, Jasper mau tidak mau memandang Anna dengan cara baru, bagaimanapun, dia selalu lemah lembut dan patuh di depannya. Hal-hal menggemparkan dunia apa yang telah dilakukan wanita ini sebelum dia bertemu dengannya. Dia menguasai kakaknya untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Sekarang, bahkan Eric, ahli waris kaya yang tak kenal takut, memujanya. Pada saat ini, telepon Eric berdering. Eric dengan cepat mengangkat telepon itu untuk keluar dari situasi yang memalukan itu. Orang di ujung sana mengatakan sesuatu dan ekspresi Eric mulai geram dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa saat, Eric menutup telepon dan menatap Jasper dengan dingin, kau membeli saham Motley Media. Bab 327 Jasper berkata dengan lembut, aku kira kau sudah lama menerima berita itu, apa kau baru menerima berita itu sekarang? Sepertinya segala sesuatu tidak berjalan dengan baik untuk ketua Motley Media, kan? Eric menggertakkan giginya. Memang, meskipun dia adalah presiden Motley Media, ada banyak orang di keluarga Turner yang tidak senang dengan hal ini dan sering membuat rintangan untuk menghalanginya.
Ini adalah masalah yang sangat penting namun dia baru diberitahu sekarang. Jelas seseorang telah menghalangi jalannya. Erik berkata dengan wajah sedingin es, beraninya kau menyerang Moteli Media, Jasper Line. Kau pasti ingin mati. Jasper berkata dengan lemah, kau seharusnya memikirkan ini ketika kamu menyerang Easy Media. Aku hanya mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Memangnya kenapa? Hanya kau yang bisa melawanku dan aku tidak boleh melawanmu. Aku tidak tahu logika semacam ini. Erik sangat marah sehingga dia tertawa terbahak-bahak. Apa kau pikir kau mampu melawan? Kau bahkan tidak dapat mengenali apa yang baik untukmu. Kau hanya mencari malapetakamu sendiri. Berapa banyak orang yang menyerah melawan dan berlutut untuk memohon belas kasihan ketika mereka mengetahui bahwa aku akan berurusan dengan mereka. Kau pikir kau siapa, Jasper? Beraninya kau melawanku. Jasper memandang Erik dengan dingin dan berkata, maaf, tapi aku pria yang pantang menyerah, jadi tidak mungkin bagiku untuk tidak melawan. Erik tersenyum sinis dan mengangkat tangannya, menunjuk Jasper sambil berkata, oke, pria yang pantang menyerah, iya. Tentu, mari kita lihat siapa yang akan menjadi orang terakhir yang bertahan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Erik berbalik dan pergi dengan ekspresi muram. Dia waspada terhadap lonjakan harga saham Moteli Media yang tiba-tiba, tetapi tidak pernah menyangka bahwa Jasper akan begitu berani menyentuh Moteli Media. Dia melakukannya dengan ketegasan seperti itu juga, sepertinya dia harus kembali secepat mungkin untuk menangani masalah ini. Selain itu, dia harus menghukum Jasper karena kesombongannya. Setelah berjalan keluar dari pintu masuk hotel, mata Erik beralih dan dia langsung menelepon. Ini aku, Erik. Aku dengar Jasper sangat dekat dengan Jim Yap. Ia beri Jim pelajaran dan beritahu dia bahwa dia akan menghadapi konsekuensi yang sangat serius karena mengikuti orang yang salah. Ketika Anna melihat Erik pergi dengan marah, dia berkata kepada Jasper, orang ini adalah seorang ekstremis, dia bisa melakukan apa saja, dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Jasper berkata dengan acuh tak acuh, apa yang bisa dia lakukan? Apakah dia pikir dia bisa menutup pasar saham domestik setelah apa yang terjadi di sana? Dia tidak bisa menghentikan ini terjadi, jika dia menggunakan cara lain untuk berurusan dengan kita, maka kita akan menghadapinya ketika kita memiliki cukup saham di tangan setelah beberapa hari, saat itulah azabnya. Anna mengangguk setuju. Di malam hari, Jim mengemudi ke pintu masuk sekolah menengah terkemuka sambil bersenandung. Hari ini adalah hari ulang tahun putranya, dia dan istrinya memutuskan untuk mengadakan perayaan untuknya. Selain itu, Jasper telah sangat membantunya selama periode waktu ini. Dia berhasil mengakuisisi perusahaan konsultan George Powell. Dengan perkembangan perusahaannya yang lancar, bisnisnya berkembang pesat, semuanya bergerak ke arah yang benar. Karena itu, Jim dalam suasana hati yang baik, dia bertanya-tanya apakah dia harus mengundang Jasper malam ini juga agar keluarganya bisa berterima kasih padanya sendiri. Memikirkan hal ini, dia meminta istrinya yang duduk di kursi penumpang depan dan memegang kue untuk mengawasi pintu masuk sekolah sambil menelepon Jasper. Begitu panggilan tersambung, beberapa pria kekar tiba-tiba mengepung mobil dari semua sisi. Sebelum Jim tahu apa yang terjadi, kedua pintu mobil terbuka dan dia mendengar istrinya berteriak. Cemas, Jim melemparkan ponselnya ke samping, dan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa kepada orang-orang itu, tongkat yang mereka pegang mulai menghujani pasangan itu. Di sebuah pusat perbelanjaan di sisi lain ibu kota Swallow, Jasper mendengarkan keributan yang datang dari telepon. Dia mendengar kutukan dan teriakan orang asing serta jeritan Jim. Jim dalam masalah. Jasper berdiri tiba-tiba, kemarahan mengalir di nadinya. Bab 328 saat itu di rumah sakit ketika Jasper melihat Jim lagi berlumuran darah, Jim terbaring lemah di ranjang rumah sakit, dia baru saja sadar kembali setelah menerima perawatan darurat. Ketika dia membuka matanya dan melihat Jasper, Jim bertanya dengan tergesa-gesa, Jasper, istriku. Jasper menekan Jim dan berkata, jangan khawatir, dia baik-baik saja. Lukanya tidak separah lukamu, hanya luka ringan, para dokter sedang merawat lukanya saat kita bicara. Jim menghela napas lega. Ayah. Seorang remaja menerobos kerumunan dan berjalan sambil tersedak dengan isak tangis. Jim menghibur putranya dan berkata, aku baik-baik saja. Jim berbicara dengan putranya sebentar sebelum mengantarnya keluar untuk memeriksa ibunya. Dia kemudian berbalik untuk berkata kepada Jasper, maaf, kau harus melakukan perjalanan ini, Jasper. Jasper berkata,
Seharusnya aku yang meminta maaf, kau dalam masalah karena aku tidak tahu di mana kau berada, tetapi pada akhirnya seseorang memanggil polisi, baru setelah rumah sakit memanggilku, aku bergegas ke sini. Jim menghela napas dan berkata, aku akan menjemput putraku dari sekolah hari ini dan berencana untuk mengundangmu makan malam. Aku tidak menyangka ini terjadi, ini keluarga Kombe, kan? Jasper tidak bermaksud memberitahu Jim tentang Turner agar dia tidak merasa lebih tertekan. Bukan Kombe, aku akan mengurus ini untukmu. Mereka tidak akan memberimu masalah lagi. Jim berkata kepada Jasper dengan serius, aku pikir orang-orang ini mencoba memperingatkan kau, itulah sebabnya mereka menyerang aku. Orang-orang ini bisa melakukan apa saja, kau harus berhati-hati. Ketika Jasper melihat betapa bijaksananya Jim, dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan memperhatikannya. Dokter bilang kau harus dirawat di rumah sakit, jadi selama kau memulihkan diri di rumah sakit, aku akan meminta Julian untuk mengantar putramu ke sekolah dan menjemputnya nanti. Jim berkata dengan tergesa-gesa, tidak, mereka tidak cukup berani untuk menyerang seorang anak. Itu benar-benar kejam, Julian perlu melindungimu karena kaulah yang paling dalam bahaya saat ini. Jasper berkata dengan serius, aku punya caraku sendiri, jangan khawatir tentang itu. Oh, maksudnya apa? Mari kita dengarkan mereka. Sebuah suara kisi terdengar. Pintu bangsal didorong terbuka dan Eric berjalan masuk sambil menyeringai lebar saat dia menatap Jim yang berbaring di tempat tidur dengan kain kasa dan perban membungkusnya. Dia cemberut. Cek, cek. Lihat betapa menyedihkannya penampilanmu. Kau pasti Jim, kan? Sakit. Hahaha. Jasper berdiri dan menatap Eric, berkata, kau lebih tak tahu malu daripada yang kukira. Eric tertawa terbahak-bahak dan bertanya, apa kau marah? Saat dia mengatakan itu, Eric mendekat, menatap Jasper dengan hati-hati dan berkata dengan terkejut, apa kau benar-benar marah? Maka itu sangat berharga. Aku melakukan banyak hal dan bahkan datang sendiri hanya untuk melihat ekspresi marah di wajahmu. Saat Eric berbicara, dia tertawa dan berkata dengan puas, wajahmu yang marah dan tak berdaya membuatku sangat bahagia. Apakah kau benar-benar berpikir kau mampu membuatku marah? Terlepas dari nada tenang Jasper, auranya mengungkapkan bahwa badai sedang terjadi. Eric mencibir, dia dipenuhi dengan penghinaan ketika dia berkata, aku merasa sakit ketika melihat wajahmu yang sok. Aku sengaja membuatmu kesal, apa yang bisa kau lakukan? Eric menepuk ranjang rumah sakit dan mencibir, ini hanya peringatan, nak, sebaiknya kau mengingat ini dan menjadi pintar, tutup posisi untuk semua saham multimedia yang kau peroleh hari ini. Kalau tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi orang berikutnya yang berbaring di ranjang rumah sakit lain kali. Jasper berkata dengan nada datar, itukah sebabnya kau di sini? Hanya untuk memberitahuku untuk menjual saham multimedia. Eric berkata dengan cemberut, apalagi? Tentu saja. Aku juga hanya mampir untuk melihatmu gemetar ketakutan. Jasper tersenyum ringan. Yah, aku tidak gemetar ketakutan. Kau pasti sangat kecewa, iya. Oh, benar, ada berita yang lebih mengecewakan untukmu. Aku tidak akan menjual saham multimedia dan malah akan meningkatkan akuisisi. Kulit Eric menjadi geram secara bertahap. Jadi kau akan melawanku sampai akhir, ya. Jasper menunjuk Jim yang berada di ranjang rumah sakit dengan tatapan tajam. Cepat atau lambat kau akan membayar lukanya dan keluarganya. Bodoh. Eric mencibir, kau pikir kau siapa? Karena aku sudah melakukannya, itu berarti aku tidak takut dengan apa yang kau sebut pembalasan. Karena kau bersikeras bertarung denganku, tentu saja, ayo lawan. Jangan berpikir aku tidak akan menyentuhmu hanya karena kau membeli beberapa saham multimedia, aku tidak akan ragu untuk mengakhirimu. Jasper menatap Eric dengan dingin, aku akan menunggumu untuk bergerak kalau begitu. Sambil mencibir, Eric berkata, semoga saja kau masih bisa bertingkah begitu sombong di depanku saat kita bertemu nanti. Pada saat ini, telepon Jasper berdering. Itu adalah telepon dari Anna. Aku sudah menghubungi beberapa teman. Beberapa pialang domestik yang memegang saham multimedia telah setuju untuk mentransfer saham tersebut kepada kami dengan premi sekitar 15%, yang akan menelan biaya sekitar 60 juta secara total. Jasper berkata dengan tenang, ambillah, nanti aku transfer uangnya ke rekeningmu, buat kesepakatan sesegera mungkin. Anna berkata dengan lembut, oke, aku akan segera menyelesaikannya. Terima kasih, kata Jasper. Anna terkekeh dan menutup telepon.
Eric menatap Jasper dengan dingin, instingnya mengatakan kepadanya bahwa panggilan yang diterima Jasper ada hubungannya dengan dia. Panggilan siapa itu? Apa yang kau lakukan kali ini? Eric bertanya dengan cemberut. Jasper mengangkat bahu dan berkata dengan lembut, tidak ada, aku baru saja membeli beberapa saham Motley Media dari beberapa pialang besar. Kecepatan akuisisiku terlalu lambat, jadi akan lebih mudah jika aku membeli saham mereka secara langsung. Jasper, kau ingin mati? Eric meraung. Bab 329. Eric sangat ingin mengakhiri hidup Jasper sekarang. Dia jelas diuntungkan setiap kali dia datang ke Jasper. Dia mencoba mengejek Jasper dan kemudian mengagumi ekspresi putus asa di wajahnya sehingga pria itu merasa menyesal telah menentangnya. Menjelang akhir, bagaimanapun, Eric selalu menjadi orang yang berakhir menderita kekalahan telak. Dia memang mendapat reaksi jengkel dari seseorang, tetapi seseorang itu adalah dia sendiri. Dia telah diperingatkan oleh para tetua dalam keluarga hari ini karena lonjakan yang tidak biasa dalam saham Motley Media. Jika berita bahwa Jasper telah mengakuisisi saham Motley Media dari pialang ini menyebar, keluarganya pasti akan meragukan kemampuannya untuk terus memimpin Motley Media. Eric tidak pernah menyangka Jasper akan bertindak begitu cepat dan tegas, langsung mendatangi para pialang untuk membeli saham. Orang harus tahu bahwa para pialang itu adalah vampir penghisap darah yang akan meminta lebih dari 10% atau 20% premi atau mereka tidak akan menjual saham mereka. Namun, fakta telah membuktikan bahwa Jasper memang membelinya. Kau gila, apa kau memiliki terlalu banyak uang tanpa tempat untuk dibelanjakan? Mengapa kau menghabiskan ratusan juta dolar untuk mengakuisisi saham Motley Media hanya untuk memalu pasar? Apakah benar-benar perlu menyebabkan kehancuran bagi kita berdua di mana kau harus menderita kerugian besar juga? Eric menatap Jasper dengan ganas dan mengamuk. Jasper tersenyum dan berkata perlahan, apakah ratusan juta dolar itu banyak? Akankah tuan muda keluarga Turner peduli dengan kerugian ratusan juta? Ya, tentu saja tidak. Selalu ada cara untuk mendapatkan uang, tetapi tidak banyak kesempatan untuk melihat ekspresi menarik di wajah tuan muda. Turner, Eric terkesiap, merasakan api yang berbahaya menyembur dari perutnya. Itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman sehingga dia seperti tertusuk jarum. Jika dia bisa, dia pasti akan mencekik Jasper sampai mati sekarang. Dia tidak pernah membenci seseorang sebanyak ini. Jasper, tidak ada hal baik yang akan terjadi padamu, mengapa kita masing-masing tidak mundur selangkah? Api penghinaan berkedip di mata Eric, menurutnya dia telah menyelamatkan martabat Jasper dengan mengucapkan kata-kata itu. Masing-masing mundur selangkah. Jasper tersenyum dan menunjuk Jim yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Dia berkata, tentu, mengapa kau tidak membayar kembali luka yang kau timbulkan padanya inci demi inci, dan ketika kau selesai membayar semuanya kembali, aku nanti akan mendiskusikan denganmu. Bagaimana kita berdua bisa mundur selangkah? Eric mengepalkan tinjunya erat-erat, menatap dingin ke arah Jasper dengan tatapan tajam. Kau benar-benar ingin duel maut denganku, iya. Jika semuanya gagal, aku akan kembali dan mengakui kesalahanku kemudian menggunakan sumber daya Turner. Ketika saatnya tiba, kau tidak akan bisa mengakhiri ini bahkan jika kau mau. Eric, kata Jasper ringan, aku khawatir kau masih belum mengerti. Sejak kau mengirim seseorang untuk memukuli Jim, pertarungan di antara kita sudah dimulai. Eric tidak berkata apa-apa lagi, dia melirik Jasper dengan dingin lalu berbalik dan pergi. Di bangsal. Jasper memperhatikan dengan tenang saat Eric meninggalkan bangsal, matanya sedingin gunung es. Siapa dia, Jasper? Jim akhirnya bertanya. Jasper tersenyum meyakinkan. Kepada Jim, berkata, dalang di balik semua ini, tapi sekarang sudah baik-baik saja, aku punya cara untuk menghadapinya, aku minta maaf karena menyeretmu bersamaku. Jim menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak takut, tetapi kau, Jasper, harus melindungi dirimu sendiri, orang-orang ini akan melakukan apa saja. Jasper tersenyum dan berkata, aku tahu batasanku. Bab 330. Saat Jasper kembali ke hotel, Henry terlihat sedang membual kepada Anna tentang pencapaiannya yang luar biasa dalam pertemuan hari ini dan betapa hebatnya pencapaian yang telah diraihnya. Pemimpin yang memimpin rapat memuji aku 3 kali berturut-turut atas rencana bagus yang aku berikan kepada mereka dan mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkannya dengan cermat. Keluarga lain dan semua orang idiot di perusahaan itu hanyalah sekelompok angsa bodoh. Oh, itu sangat keren.
hihihi. Saat dia minum jusnya, Anna mengerutkan kening pada Henry yang berdiri di tengah ruang tamu mengoceh. Dia berkata, kau menghalangi TV. Henry berjalan pergi mengutuk dan memarahi. Anna meliriknya dengan tatapan datar dan berkata, kau hanya mendapat kesempatan untuk menjadi pusat perhatian karena desain kreatif yang Jasper berikan padamu. Kau harus mengingat kebaikannya. Henry berkata dengan iri, oh, cukup, Dick, jika kita berdua kentut, maka kentutku akan selalu yang bau sedangkan Jasper yang harum. Anna mengerutkan kening dan mengkritiknya, jorok sekali. Setelah berpikir sebentar, dia berkata lagi, tapi kau benar. Henry hampir muntah darah karena marah. Jasper kembali pada waktu yang tepat, dan Henry berlari dengan ekspresi serius. Kudengar Eric si idiot datang lagi hari ini. Jasper mengangguk dan dengan kasar menceritakan apa yang terjadi. Henry meraung marah, brengsek, dia sangat arogan. Haruskah aku meminta beberapa orang untuk memasukkannya ke dalam karung dan melemparkannya ke laut? Jasper terjebak di antara tawa dan air mata. Kau terlihat sangat terampil, kau pasti pernah menggunakan metode ini berkali-kali sebelumnya, ya. Untuk pertama kalinya, Henry jujur. Aku sudah menggunakannya berkali-kali, dan itu berhasil setiap saat. Jasper melambaikan tangannya dan berkata, ini adalah trik licik yang digunakan oleh anak-anak dan lebih baik disimpan di bawah meja, itu tidak menyenangkan, dan mereka juga akan memiliki sesuatu untuk digunakan melawanmu. Keluarga Turner membuatku muak, mereka muncul di pertemuan hari ini juga, sial, mereka semua sama, sombong seolah-olah mereka sendiri adalah raja, seperti kita, mereka juga mencoba merebut proyek desa Olimpiade. Henry berkata dengan ekspresi cemberut. Mereka tidak akan bisa merebutnya, kata Jasper enteng. Sejak mengetahui tentang proyek desa Olimpiade, Jasper menganggap ini sebagai sesuatu yang ada dalam genggamannya, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyentuhnya. Ini terkait dengan topologi bisnisnya, jadi bahkan jika kekuatan tingkat yang jauh lebih tinggi muncul, Jasper tidak akan menyerah pada mereka apalagi Turner. Di salah satu villa di ibu kota Swallow, Eric membanting gelas anggur di tangannya ke bawah. Semakin dia memikirkannya, semakin dia kesal. Dia berjalan bolak-balik dengan tangan di belakang punggungnya dan tiba-tiba mengeluarkan teleponnya. Ini aku, Eric. Ada yang bisa aku bantu, Tuan Turner? Di ujung telepon yang lain, terdengar seorang eksekutif senior Motley Media berkata dengan hormat, orang ini juga orang kepercayaan Eric yang dapat dipercaya. Ada lonjakan yang tidak biasa pada harga saham perusahaan hari ini dan itu membawa dampak yang mengerikan. Tetap awasi besok, jika pihak lain terus memperoleh saham, maka kita akan menjual saham yang ada, tapi jika dia menjual sahamnya secara langsung, maka kita akan menggunakan dana perusahaan untuk mengambil alih, kata Eric dengan nada sinis. Eksekutif senior itu berkata dengan ragu-ragu, Tuan, mengambil alih bukanlah masalah utama di sini, adalah ilegal bagi pihak lain untuk membeli dan bagi kita untuk menjual, jika Komisi Pengaturan Sekuritas menangkap kita, maka kita akan berada dalam masalah besar. Eric meraung marah, ini keputusanku, aku memberitahu kau, bukan mendiskusikannya dengan kau, aku ketua bertanggung jawab atas konsekuensinya, jadi apa yang kau takutkan? Apakah kau lupa bahwa aku seorang Turner? Siapa yang akan memiliki keberanian untuk mengendalikan aku?